Pemirsa, masyarakat Meninting, Kabupaten Lombok Barat ternyata memiliki tradisi unik tiap minggunya, yakni tradisi pacuan kuda. Dan tradisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan saat berwisata di Pantai Meninting. Pulau Lombok terkenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Tak hanya keindahan alam saja, tetapi Lombok juga memiliki segudang tradisi unik, salah satunya tradisi pacuan kuda yang ada di Dusun Meninting, Kabupaten Lombok Barat. Tradisi ini merupakan tradisi mingguan yang biasa dilaksanakan setiap hari Rabu. Salah satu pemilik kuda berharap jika pacuan kuda ini terus berkembang, bisa menjadi alternatif pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Barat, dikarenakan tradisi ini merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan oleh warga Meninting. Ini untuk kita bisa memajukan wilayah di tempat di sini dari dulu soalnya. Udah tradisi. Tradisi suku di sini Lombok. Kalau boleh tahu berapa kali sekali tradisinya dilakukan? Tradisi ini satu minggu dalam sekali satu minggu ya, hari Rabu aja untuk pacuan kuda. Hal yang tak kalah unik lainnya adalah pacuan kuda ini dimainkan oleh anak-anak hingga remaja. Tergantung dari ukuran dan jenis kuda yang akan dilombakan oleh masyarakat. Ukuran kuda yang kecil cocok ditunggangi oleh anak-anak ataupun remaja. Jika kuda dengan ukuran kecil ditunggangi oleh orang dewasa, maka kuda tidak akan mampu berpacu. Pantai Meninting memang memiliki daya tarik sendiri bagi pengunjung selain sebagai tempat rekreasi karena pemandangannya yang menawan. Juga memiliki nilai budaya di mana pengunjung bisa menyaksikan pacuan kuda di pinggir Pantai Meninting sembari menikmati sunset. Dari Lombok Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, air terjun Kali Anja di Desa Sambi Elen, satu di antara destinasi wisata favorit di Kabupaten Lombok Utara. Keunikan air terjun ini selain mengandung belerang, juga merupakan buangan dari proses tenaga air. Potensi yang dimiliki Desa Sambi Elen seakan tidak henti-hentinya menarik perhatian beberapa kalangan untuk datang mengunjungi desa ini. Air terjun yang terletak di wilayah Desa Sambi Elen kembali menjadi sorotan para wisatawan, yakni air terjun Kali Anja. Aksesnya ke air terjun ini pengunjung melalui Dusun Lenggamsari, Desa Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan jarak tempuh 15 menit dari kantor desa setempat. Akses ke lokasi air terjun ini terbilang cukup mudah dan hanya berjalan kaki sekitar 5 menit dari area parkir untuk tiba di air terjun. Air terjun Kali Anja memiliki ketinggian sekitar 20 meter dengan aliran air terjun dari pinggir tebing dan terhempas di bebatuan. Air terjun ini tidak memiliki kolam, namun airnya mengandung belerang dan berwarna putih. Air terjun yang berada di perbatasan dua kabupaten, yakni Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara. Air terjun ini dulunya merupakan akses kedua masyarakat setempat menuju kedua desa perbatasan menggunakan anjah atau tangga. Dari sinilah air terjun ini diberi nama Kali Anja. Air terjun Kali Anja ini berada di Dusun Lenggamsari, Desa Sambi Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Dan kenapa air terjun Kali Anja ini dinamakan Kali Anja? Dulu kononnya di sini adalah sungai ini dijadikan salah satu akses jalan menuju Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur dengan menggunakan anjah dan melintasi sungai. Selain menawarkan air terjun yang tingginya kurang lebih 20 meter, destinasi ini juga menawarkan pemandangan alam yang indah dihiasi bebatuan putih bersih. Kicauan burung di area wisata menambah semangat untuk berlama-lama di lokasi ini. Banyak ya yang bisa dilakukan, itu mandi misalnya salah satunya, terus kita bisa foto-foto kan, kalau anak-anak zaman sekarang kan biasanya suka yang instagramable kayak gitu. Jadi ini kayaknya menurut saya cocok banget untuk anak-anak muda mengeksplor kayak segala macamnya, bagus di sini karena ini alamnya benar-benar masih asri banget. Air terjun dikelola secara swadaya oleh pemuda Dusun Lenggamsari, Desa Sambi Elen. Mereka secara gotong royong membuka akses jalan menuju air terjun. Sepanjang perjalanan ke lokasi air terjun, pengunjung akan melewati perkebunan jambu mete dengan latar belakang kemegahan Gunung Rinjani yang menjulang tinggi.
Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, mie sagu merupakan satu di antara makanan pengganti nasi bagi masyarakat Bengkalis Riau. Dan usaha produksi mie sagu ini mulai digeluti warga setempat sebagai mata pencarian untuk menghidupi perekonomian keluarga mereka. Seperti apa proses pembuatannya dan berikut liputannya. Sagu merupakan salah satu makanan pokok yang bergizi tinggi dan paling sehat sebagai pengganti nasi. Mie sagu adalah salah satu makanan olahan sagu yang paling digemari dan menjadi gantungan hidup Rahmat. Untuk membuat mie sagu, Rahmat membutuhkan bahan baku sagu basah yang ia beli langsung dari kilang. Dari kilang, pertama kita milih kualitas yang bagus. Karena tidak semuanya bahan sagu tadi itu bisa buat mie ya. Kita pilih kualitasnya. Kemudian setelah diantar sampai di rumah itu segera kami masukkan dalam plastik. Jadi masukkan plastik ini tujuan kami adalah tidak mudah masuk angin. Nah setelah dimasukkan plastik, kemudian kita nunggu masa panasnya. Kita jemur, pengeringan manual seperti ini. Jadi yang paling bagus itu adalah pengeringan hari ini kering, nah itu buat mie bagus itu. Setelah kering sempurna, proses dilanjutkan dengan pengayakan untuk memisahkan sagu yang halus dengan yang kasar. Setelah kita ayak, di sisi lain kita harus menyiapkan juga namanya kepurun atau bubur ya. Kita buat buburnya, kepurunnya. Kemudian tepung keringnya sudah kita ayak tadi kita satukan, kita gaul. Kita kalau orang Bengkalis bilang kita gumpal lah gitu ya. Kita gumpal, kita adoni. Kemudian kita bentuk lempengan. Menggunakan mesin. Habis itu baru kita rebus. Nah, setelah kita rebus, baru kita ampai atau kita keringkan lah ya, keringkan dengan ruangan tertutup. Dia tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh juga terlalu lembek. Proses penjemuran berlangsung semalam, lalu diperam sehari agar kering merata. Setelah itu baru proses pemotongan lempeng sagu menjadi helai mie mentah. Mie yang sudah dipotong-potong akhirnya siap dikemas ke dalam plastik berukuran 500 gram. Selain mie sagu, rumah produksi milik Rahmat ini juga membuat kerupuk sagu. Sebagai pengusaha kecil menengah yang sudah 10 tahun berusaha, Rahmat mengharapkan perhatian pemerintah agar usahanya bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.